Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, mata kuliah kecerdasan buatan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Analisis Wajah, Klasifikasi Gender, dan Prediksi Usia menggunakan Deep Learning pada dataset citra wajah manusia. Sebelum kami memulai presentasi, ada baiknya kami ingin memperkenalkan anggota tim kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Arifili Rahman Ilahi, yang kedua ada CH Angga Marcelio, yang ketiga ada Dimas Putra Mufazal, yang keempat ada Muhammad Adlan Azikra, dan yang terakhir ada Sulaiman Al-Husain. Next. Yang pertama ada import library. Di sini kami menggunakan beberapa import library seperti CV2, Kinter Azteca, File Dialog, dan TTK. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari satu-satu import tersebut. Yang pertama itu ada CV2. Ini adalah modul OpenCV yang digunakan untuk pengolahan gambar dan video. Yang kedua ada Kinter Azteca. Ini adalah modul untuk membangun antar muka grafis pengguna atau GUI di Python. Nah, di sini digunakan untuk membangun antar muka pengguna. Yang ketiga ada file dialog. Ini adalah bagian dari modul Kinter yang menyediakan dialog untuk memilih file dari sistem file. Dan yang terakhir ada TTK. Ini adalah modul Kinter yang menyediakan widget dengan tampilan yang diperbarui lebih modern. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi highlight face. Di sini ada beberapa code yang akan saya jelaskan. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Di sini yang pertama ada frame OpenCV. Ini adalah fungsinya untuk menduplikat frame. Selanjutnya ada frame height dan width. Ini fungsinya untuk mengatur tinggi dan lebarnya dari sebuah frame. Yang ketiga ada bloop. Bloop ini fungsinya untuk membuat kotak dari sebuah frame. Selanjutnya ada net set input. Ini fungsinya untuk mengatur kotak sebagai input untuk masuk ke jaringan. Dan selanjutnya ada detection sampai Y2. Ini adalah fungsinya untuk mendeteksi wajah di dalam frame. Selanjutnya ada Facebox, ini fungsinya untuk menambah kotak wajah ke daftar. Dan yang terakhir ada CV2, ini fungsinya untuk menggambar kotak di sekitar wajah kita. Selanjutnya ada mendefinisikan pet model yang akan dijelaskan oleh teman saya, Arifili Rahman. Oke, saya Rifli Ramlilahi akan menjelaskan mengenai mendefinisikan pet model. Ini mendefinisikan pet model yang akan digunakan untuk mendeteksi wajah, usia, dan gender. Contohnya, OpenCV Face Detector.pbtxt dimodelkan menjadi face proto. Next. Oke, selanjutnya membaca model. Ini adalah konfigurasi yang terkait dengan model deteksi usia dan jenis kelamin. Model mean values ialah rata-rata untuk normalisasi citra, terdiri dari 3 konfigurasi, yaitu 78,4, terus ada 87,7, terus ada 114,8. Selanjutnya ada edge list, yang merupakan daftar label usia, yang terdiri dari 8 konfigurasi, yaitu 0 sampai 5, 6 sampai 14, 15 sampai 22, 23 sampai 27, 28 sampai 38, 39 sampai 50, 50 sampai 80, dan 80 sampai 100. Dan selanjutnya ada gender list, yaitu label jenis kelamin, yang terdiri dari dua konfigurasi, yaitu male dan female. Kode-kode ini menggunakan fungsi cv2.dnn dan readnet yang digunakan untuk membaca model dari prototype yang digunakan untuk mendeteksi wajah, identifikasi usia, dan identifikasi jenis kelamin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adlan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Adlan Azikra yang akan mendefinisikan fungsi utama di detect age gender. Oke, di sini ada video sama dengan CV2, video capture, yang dimana ini adalah inisialisasi objek nama video untuk membuka video dari gambar yang diberikan atau dari webcam. Selanjutnya ada while cv2.waitkey, ngeloop yang berjalan hingga tombol keyboard ditekan. Jadi itu pakai library OpenCV, waitkey. Loop ini digunakan untuk membaca setiap frame dari video. Selanjutnya ada hashframe. Hashframe, frame sama dengan video.read, itu membaca frame video. Di sini juga ada pengondisian. Jika tidak ada frame yang dibaca, maka loop akan dihentikan. Nanti ada result image, Facebook sama dengan highlight face.
memanggil fungsi highlight face yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk mendeteksi wajah dalam frame dan mengembalikan frame yang sudah diberi tulisan dan kotak wajah yang terdeteksi. Selanjutnya ada for Facebook in Facebook. Ini melakukan iterasi melalui kotak wajah yang terdeteksi agar selalu real time. Selanjutnya, di sini ada face sama dengan frame, max 0, Facebook 1, padding. Itu untuk menangkap wajah dari frame menggunakan kotak wajah yang terdeteksi. Selanjutnya ada blob sama dengan cv2.dnn.blob from image, itu untuk membuat blob dari gambar wajah untuk di-input ke model. Selanjutnya ada gendernet.setInput blob dan juga agenet.setInput blob itu untuk mengatur blob sebagai input untuk model identifikasi jenis kelamin dan usia. Selanjutnya ada genderpred sama dengan gendernet.forward dan agepred sama dengan agenet.forward itu untuk melakukan prediksi jenis kelamin dan usia dari blok wajah menggunakan model yang telah dilatih. Selanjutnya ada gender sama dengan genderlist, dan juga age sama dengan agelist itu mengambil label jenis kelamin dan juga usia dari output prediksi menggunakan indeks maksimal argumen. Selanjutnya ada cv2.putText, ini juga library dari OpenCV, itu untuk menambahkan teks yang menunjukkan jenis kelamin dan usia di atas wajah yang terdeteksi pada frame yang ditampilkan. Dan yang paling bawah cv2.imshow itu juga library OpenCV untuk menampilkan frame dengan wajah yang terdeteksi dan teks jenis kelamin dan usia. Oke, mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Sulaiman. Baik, saya Sulaiman akan membahas tentang fungsi buka gambar, buka webcam, dan keluar dari aplikasi. Pada browse file, fungsi ini memungkinkan pengguna agar memilih gambar dari sistem menggunakan dialog. Pada open webcam, fungsi ini memungkinkan pengguna agar membuka webcam, dan pada quick up, fungsi ini digunakan agar keluar dari interface aplikasi. Dibuat antarmuka pengguna dengan tkinter. Tkinter ini adalah kode untuk membuat antarmuka pengguna yang mencakupi tombol untuk membuka gambar, membuka webcam, dan keluar dari aplikasi. Next. Untuk pengaturan posisi dan ukuran app window, ada variabel window width, window height yang menentukan lebar dan tinggi jendela. Dan ada variabel screen width dan screen height yang mengambil lebar dan tinggi layar saat ini. Selanjutnya, variabel X dan Y dihitung untuk menempatkan jendela di tengah layar dengan mempertimbangkan ketinggian dan kelebaran layar yang digunakan. Pada fungsi geometri, digunakan untuk mengatur geometri jendela dengan ukuran dan posisi yang telah dihitung. Baik, pembahasannya akan dilanjutkan dengan teman saya, Angga. Baiklah, perkenalkan nama saya Reci Angga Maslio. Pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatur ukuran dan posisi jendela aplikasi GUI. Yang pertama-tama, style sama dengan ttk.style, lalu style.configure di button, fontnya Calibri, ukurannya 12, bold, border width-nya 4, dan foreground-nya black, background-nya light gray. Selanjutnya, style.configure di label sama dengan fontnya Calibri, ukuran fontnya 12 dan foreground-nya black. Selanjutnya, style.configure different, background-nya light gray. Bagian ini adalah konfigurasi gaya untuk elemen GUI menggunakan modul ttk.style, di mana setiap baris menggunakan metode configure untuk mengkonfigurasi gaya dengan elemen tertentu. Next. Selanjutnya, main_frame dengan ttk.frame root. Pada fungsi ini membuat frame utama untuk menempatkan elemen-elemen lainnya. Selanjutnya, main_frame.pack expand through fill sama dengan ttk.bot, padding x sama dengan 20, padding y sama dengan 20. Di mana pada fungsi ini mengatur frame utama untuk memenuhi jendela utama dan meletakkannya di tengah. Selanjutnya, button sama dengan ttk.button, main_frame, teksnya browse image dan komennya browse_file. Pada fungsi ini membuat tombol browse image yang terletak di dalam frame utama. Ketika tombol ditekan, maka fungsi browse_file akan dieksekusi. Selanjutnya, browse_button.pack expand through fill sama dengan tk.bot, pad y sama dengan 10 dan padding x sama dengan 10.
di mana mengatur properti untuk tombol browse image. Sama halnya dengan membuat tombol open webcam dan quit. Dengan perbedaan teks tetapi fungsi yang sama dengan kode browse underscore button. Selanjutnya yang terakhir, root.main loop, di mana fungsi ini membuat loop utama yang akan menampilkan jendela GUI dan menunggu interaksi pengguna. Loop akan berjalan hingga jendela ditutup dan program akan berhenti ketika kita quit dari aplikasi. Sekian presentasi dari kami, selanjutnya akan dilanjutkan dengan demo proyek. Baiklah, pertama-tama saya akan run programnya terlebih dahulu. Di sini terdapat 3 tombol, yaitu yang pertama browse image, yang kedua open webcam, dan yang ketiga quit. Yang pertama browse image. Pada tombol ini akan membuka file gambar yang telah ada untuk diidentifikasi gender dan jenis kelaminnya. Saya buka dan akan saya pilih file anak, dan otomatis akan mendeteksi pada gambar yaitu female dan range umur 6-14 tahun. Kemudian yang kedua saya akan mencoba open webcam. Di sini saya akan menggunakan wajah saya sendiri. Dan otomatis terdeteksi gender saya itu male dan range umur 15-22 tahun. Dan yang terakhir tombol ketiga yaitu quit. Pada tombol ini akan keluar dari jendela GUI dan otomatis program akan terhenti. Sekian presentasi kemajuan proyek kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.